Halo semua, selamat datang di channel Auto Driver. Sekarang saya berada di Thailand, tepatnya di Chiang Rai. Sekarang saya akan mengendarai Nissan Kicks e-Power ini. Ini varian VL. Kita akan menuju Chiang Mai sejauh sekitar 270-an kilometer menggunakan Nissan Kicks e-Power. Seperti apa rasanya menyetir di Thailand dengan Nissan ini? Kita akan lanjut di video perjalanan. Let's go! Oke, sebelum berkendara, kita bahas sedikit desain dari Nissan Kicks e-Power ini. Untuk versi Thailand, dia tidak ada perubahan sama sekali, tidak ada perbedaan dengan yang di Indonesia, cuman ini varian V, dan yang di Indonesia yang masuk hanya varian VL. Dan perbedaan terlihat hanya di plat nomor depan dan belakang. Dia hurufnya berbeda, plat nomor Thailand, dan di Thailand ini adalah plat nomor sementara jika berwarna merah seperti ini. Sebenarnya di Indonesia sendiri, Nissan Kicks e-Power sudah di facelift di tahun 2022. Bagian depan tidak berubah, lalu bagian samping tidak berubah, pelek masih sama. Dan perbedaan dengan di Indonesia, di Thailand, dia ada emblem e-Power di pintu kanan dan kiri. Lantas untuk varian V dan varian VL yang ada di Indonesia, bagian belakang, di Indonesia memiliki garnish di bagian bagasinya, menyambungkan lampu kiri dan lampu kanan bagian belakang mobil. Lalu selebihnya sama sih, nggak ada perbedaan. Jadi kita bahas langsung ke interior dari mobil ini. Oke, sebelum masuk ke interior, bagian belakangnya saya ingin menunjukkan kepada Anda bagian belakang Nissan Kicks e-Power di Thailand ini yang versi V. Ini yang tadi saya bilang, tidak ada garnish yang menyambung dari lampu kiri sampai ke lampu merah. Plat nomornya ini plat nomor sementara di Thailand. Nah, karena di Thailand, sebenarnya di Thailand ada varian paling tinggi, lebih tinggi dari VL yang ada di Indonesia, yaitu varian Autech. Dia memiliki body kit dan memiliki desain lebih sporty. Sebenarnya desainnya sama, cuman dia dipercantik dengan body kit di bagian belakangnya, lalu di bagian peleknya juga lebih sporty, lebih keren. Lalu di bagian samping dan di bagian dalamnya dia perbedaannya, joknya ada stitching warna biru, jahitan warna biru, dan kombinasi joknya warna biru. Menurut saya dia lebih keren sih dibanding varian VL. Ayolah, Nissan, coba masukin yang varian Autech. Mungkin bisa lebih memancing minat customer di Indonesia ya. Untuk mesinnya, ia masih menggunakan mesin yang sama milik Nissan March berkode HR12DE dan disandingkan dengan baterai berkapasitas 2,06 kWh, dan kombinasi mesin dan motor listrik ini mampu menghasilkan tenaga 136 PS dan torsi 280 Nm. Oke, sekarang saya sudah berada di interior dari Nissan Kicks e-Power versi Thailand. Kita bisa melihat perbedaannya sama seperti di Indonesia, nggak ada perbedaan. Cuman ini sih, ini harusnya ada tombol untuk adaptive cruise control. Tapi karena varian V, jadi varian paling rendahnya, dia tidak tersedia. Dan di Indonesia yang masuk hanya varian VL, dan itu sudah tersedia adaptive cruise control. Sama seperti di bagian luar, sebenarnya Nissan Kicks e-Power ini mendapat pembaruan terutama di bagian tuas transmisinya. Dia sekarang berbentuk seperti ini, mirip dengan Nissan Ariya. Dia bentuknya lebih modern dan dihiasi di sampingnya ini dengan panel piano black. Cuman ini jadi agak fingerprint magnet ya. Tapi nggak apa-apa, tiap hari harus dibersihkan mungkin. Terus kita coba nyalakan dulu mobilnya. Ini karena baterainya sudah terisi, jadi tidak ada suara cranking mesin untuk mengecas baterainya.
Nah, kita lihat sekarang yang pertama di head unitnya. Di head unit dia sudah tersedia dengan Apple CarPlay dan tentunya Android Auto untuk konektivitasnya. Lalu di sini standar ada audionya, ada radio, ada Bluetooth, aux, dan tadi Apple CarPlay. Terus kita bisa di sini bisa meredupkan, menerangkan layar supaya ketika Anda berkendara di malam hari tidak terlalu silau. Nah, di varian VL V ini maksud saya dia seharusnya di sini tersedia untuk wireless charging. Sedangkan untuk varian VL juga sepertinya di Indonesia belum. Lalu dia sudah dilengkapi dengan electric parking brake dan auto hold. Lalu ada mode berkendara, mode berkendaranya ada sport dan eco dan tentunya normal. Dan mode berkendara ini akan mengaktifkan sistem e-pedalnya nanti. Kita akan coba di saat berkendara. Lalu ada EV mode. EV mode ini akan membantu Anda ketika berkendara di dalam kompleks perumahan ketika malam hari supaya tidak mengganggu warga yang tinggal di kompleks. Jadi EV mode ini akan sangat membantu Anda tidak dimarahin orang atau tidak mengganggu orang. Tapi dia bekerjanya ketika baterai mobil itu terisi penuh. Jadi ketika sudah mulai habis atau sedikit sekali itu dia akan langsung di-charge oleh mesin 1200 cc-nya. Lalu standar di sini ada cup holder 2 buah. Bisa dicopot jadi kompartemen yang lebih lebar. Oke, berlanjut kita membahas tentang desain dashboardnya. Desain dashboardnya secara keseluruhan menarik, modern, cenderung masih sama dengan generasi pertama. Cuman ya bisa kita lihat di sini ada material soft touch. Ini masih material keras, tapi udah soft touch. Ini setirnya digenggam juga dengan nyaman. Lalu untuk jok dia menggunakan kulit dengan jahitan putih. Lalu ada ruang penyimpanan lagi di sini. Lantas perbedaan dengan Indonesia, di Thailand dia varian V-nya dia sudah memiliki ambient light. Jadi di samping sini ada ambient light. Dan khusus untuk varian Autek, varian tertingginya di Thailand, dia sudah memiliki welcome home light. Jadi ketika Anda membuka pintu ada tulisan Kicks di lantai rumah Anda. Berlanjut dia spion masih menggunakan seperti ini. Lalu untuk varian Autek di Thailand dia sudah menggunakan rear view monitor, jadi dia bisa menggunakan monitor dan kamera. Lalu mobil ini juga sudah dilengkapi dengan 360 kamera. Jadi ketika kita parkir kita lebih mudah menggunakan 360 kamera ini. Oke, untuk pengaturan lampu, adjuster lampu di sini juga sudah ada. Dan tentunya masih ada pembukaan tangki bagasi, maksud saya tangki bensin karena dia harus juga diisi bensin. Lantas selanjutnya untuk bagian belakang dia masih sama, tidak ada perubahan. Masih bisa diisi 5 penumpang, maksud saya 3 penumpang dewasa di belakang dan tetap ada ambient light di bagian belakang. Oke. Rasanya saya sudah tidak sabar untuk melajukan mobil ini di Thailand, menyetir di Thailand menggunakan Nissan Kicks e-Power. Let's go! Oke, saya sudah mulai menyetir di Thailand dan tadi terlihat ketika menyala dia terlihat range-nya itu di 545 dan tripnya sudah di reset di 0. Sekarang saya sudah berjalan sekitar 2 kilo dari hotel tempat kami menginap. Jadi yang pertama ingin saya sampaikan adalah syarat menyetir di Thailand. Oke, yang pertama SIM, surat izin mengemudi. Untuk negara ASEAN SIM Indonesia itu berlaku. Cuman untuk lebih amannya Anda juga harus membuat SIM internasional. Ya
bisa secara online. Jadi untuk lebih aman dan lebih tenang gitu, Anda mending bawa SIM internasional. Dan untuk traffic di Thailand, khususnya di Chiang Rai ini, jam 8:30 pagi cenderung lebih sepi karena dia jauh dari pusat kota ya. Dia sepi dan ada speed limit. Untuk di dalam kota ini kita speed limit di 60 km per jam. Jadi Anda bisa memaksimalkan energi listrik dari Nissan Kicks e-Power ini. Berlanjut untuk posisi menyetir, dia sama seperti di Indonesia dengan menggunakan setir kanan, dan untuk menyalip juga dari kanan. Kalau mau pelan di kiri, jadi ya sama lah habitnya seperti menyetir di Indonesia. Sekarang kita akan menuju ke seperti kebun teh untuk destinasi pertama, perhentian pertama kita. Di sana kita akan ngopi lah sebentar. Jadi dari hotel menuju destinasi pertama ini kita bisa merasakan Kicks di jalan perkotaan. Oke, kita lanjut di menyetir, impresi di perjalanan setelah ngopi. Oke, kita sekarang sampai di destinasi pertama dan ini jalan menuju destinasinya Nanjak. Kita dipakai mode normal dan mesin nyala, mengecas baterai, dan sangat tidak masalah menanjak yang cukup terjal menggunakan Nissan Kicks e-Power ini. Oke, kita udah selesai tadi habis dari Chai Fong Tea. Ngeteh ternyata bukan ngopi, tapi pemandangannya bagus tadi dan sempat pas menuju ke tempat kebun tehnya itu ada tanjakan gitu. Jadi sekarang saya ingin menyampaikan kepada Anda impresi berkendara real membawa Nissan Kicks e-Power di Thailand. Sekarang kita perjalanan menuju ke Chiang Mai dari Chiang Rai tadi. So far saya sangat menikmati membawa Nissan Kicks di jalanan Thailand ini. Sebenarnya kondisi geografis aspal itu mirip di Indonesia, jadi lebih familiar gitu. Terlebih saya sudah pernah membawa Nissan Kicks e-Power untuk keluar kota di Indonesia, tapi itu yang generasi pertamanya. Sekarang saya membawa generasi keduanya, itu terasa mesin lebih halus ketika dia menge-charge baterai dari motor listriknya. Jika di generasi pertama dia suaranya sangat masuk terdengar di dalam kabin, untuk generasi kedua ini masuk sih sedikit, cuman sedikit banget, jadi nggak terlalu berisik, tidak terlalu mengganggu. Terus dia masih sama, terlihat energy flow-nya di MID, lalu rasa berkendaranya pun sama, masih seperti Gen 1. Cuman itu yang menjadi perbedaan dengan generasi pertamanya adalah kesenyapan dari mesin 1200 cc-nya itu. Jadi sangat menikmati saya membawa Nissan Kicks e-Power di Thailand ini. Nah, sekarang kita sudah masuk ke area tol, jalan tol di Thailand. Nah, di jalan tol ini enaknya tuh pakai cruise control. Dan di Nissan Kicks e-Power ini dia sudah menggunakan cruise control di dalam sistem Nissan Intelligent Mobility-nya. Jadi Anda tinggal set di kecepatan berapa, misal 90, Anda set, udah lepas gas, dia akan menjaga kecepatan mobil Anda di 80 km per jam. Namun untuk versi Thailand ini dia belum dilengkapi dengan
cruise control yang adaptif. Tidak seperti di Indonesia yang sudah menggunakan sistem adaptif. Jadi di Thailand ini Anda masih harus mengerem ketika mobil depan lajunya melambat. Jadi tidak bisa otomatis seperti yang di Indonesia yang sudah menggunakan sistem adaptive cruise control. Nah, berbicara Nissan Intelligent Mobility-nya, dia juga dilengkapi dengan sistem drive assistance-nya seperti emergency brake, parking aid, terus driver attention alert, kemudian timer alert. Nah, ada beberapa kekurangan dibanding di Indonesia. Dia tidak dilengkapi dengan blind spot warning. Jadi ketika ada mobil yang mendekat dari sisi kanan kiri Anda tidak bisa ada notif lampu yang berkedip. Jadi lebih lengkap yang di Indonesia daripada di Thailand ini. Oke, sekarang kita akan bahas mengenai sistem e-Power itu sendiri. Jadi e-Power sendiri ini adalah generasi keduanya. Dia adalah sistem bukan hybrid, bukan sistem hybrid sebenarnya. Dia sebenarnya adalah seperti range extender, jadi memperpanjang jarak tempuh mobil dengan menggunakan baterai yang tersimpan di bawah dek. Jadi sebenarnya dia adalah mobil listrik, tapi daya listriknya itu tidak di-charge. Dia dibantu oleh mesin 1200 cc milik Nissan March HR12D yang dia akan menge-charge baterai yang kini kapasitasnya menjadi 2,06 kWh. Jadi kapasitas baterainya lebih besar. Jadi kita akan lebih sering menggunakan baterai. Kita akan selalu menggunakan baterai, cuman menge-charge-nya akan tidak sesering di generasi pertamanya. Jadi begitulah sistem kerja e-Power. Simpelnya, mobil ini tetap digerakkan oleh motor listrik. Jadi mesin tidak ada hubungannya sama sekali dengan bergeraknya mobil ini. Dia full oleh motor listrik. Mesin hanya membantu pengisian daya untuk baterainya. Lantas ada satu fitur yang bisa menunjang kenyamanan Anda berkendara menggunakan Nissan Kicks e-Power ini, yaitu namanya e-pedal. Di generasi sebelumnya namanya one pedal driving, sekarang namanya e-pedal. Jadi ini akan memudahkan Anda untuk berkendara, tidak perlu capek-capek menginjak pedal rem. Jadi hanya tinggal melepas gas, mobil akan berhenti secara gradual. Jadi lebih smooth, tidak ngagetin, jadi lebih nyaman. Dan dia berfungsi ketika Anda akselerasi dan deselerasi. Namun fitur itu tidak bisa berfungsi ketika Anda di mode berkendara normal. Dia akan berfungsi ketika Anda di mode berkendara sport atau berkendara eco. Dan saya rasa di perkotaan seperti Jakarta yang trafiknya atau kemacetannya cukup padat, dia akan sangat membantu Anda berkendara. Jadi nggak perlu capek-capek Jadi Anda tidak perlu capek-capek memindahkan kaki Anda ke pedal rem. Jadi tinggal melepas gas saja pelan-pelan, dia akan berhenti. Namun tidak seperti di generasi pertama, dia tidak bisa berhenti total sampai mobil berhenti. Tapi ya untuk apa? Maksudnya jika langsung berhenti seperti generasi pertama itu kan lebih bikin kaget. Jadi konsekuensinya ya tidak bisa berhenti sampai berhenti total, tapi Anda bisa lebih halus berhentinya, seperti menginjak rem dengan kaki Anda sendiri.
Ya, kita sekarang lagi di jalan pegunungan, berkelok-kelok, naik turun. Mirip di Indonesia lagi-lagi jalanan di Thailand itu. Jadi nyetir di sini juga pede-pede aja gitu. Cuman ada regulasi speed limiter 60 km per jam yang harus dipatuhi. Jadi tidak bisa seenaknya seperti di Indonesia. Apalagi kita rombongan 10 mobil lebih, jadi kita harus mematuhi rambu-rambu yang ada di Thailand. Nah, mumpung lagi di jalanan berkelok-kelok seperti ini, saya bisa merasakan handling dari Nissan Kicks ini sangat-sangat enak. Dia nurut gitu, setirnya dibelokin ke kiri, ke kanan, dia langsung responnya sangat cepat, dan setirnya tuh baliknya juga cepet juga. Jadi masih sama seperti di generasi pertama, handlingnya tetap enak untuk kelas crossover. Jadi nyetir Nissan Kicks ini pede-pede aja di tikungan untuk nyalip gitu. Buat saya pribadi sangat nyaman. Lantas kita akan bicara soal suspensinya. Memang karakter crossover seperti ini tuh cenderung lebih ke keras, cuman nggak keras-keras banget, jadi lebih menyesuaikan karakter dari jalan aja gitu. Nggak empuk juga, nggak keras juga, cuman keras tapi sedikit deh. Jadi lebih nyaman dibawanya ketika ada jalan bergelombang atau jalanan yang rusak. Itu menurut saya masih pas bagi saya pribadi. Cuman kembali lagi, untuk Anda membawa Nissan Kicks dibanding rivalnya lebih lebih fun, karena yang pertama handlingnya dan suspensinya itu menurut saya nyaman, cukup nyaman, walaupun kadang terasa sangat keras gitu. Oke, wah, jalanannya seru banget tadi. Kelak-kelok, seru naik turun. Membawa Nissan Kicks memang menyenangkan di jalanan seperti ini tadi ya. Oke, saya lupa menjelaskan tadi, ada satu fitur dari Nissan Kicks e-Power ini adalah EV Mode. EV Mode itu berguna ketika Anda melajukan mobil ini di area perumahan malam hari gitu. Anda tinggal menyalakan EV Mode, jadi mobil akan melaju tanpa suara. Jadi akan tidak mengganggu orang-orang yang berada di komplek itu, tidak merasa terganggu suara mobil, dan tentunya Anda juga akan lebih rileks menyetir tanpa suara gitu, kayak lebih enak, lebih adem. Jadi EV Mode ini sangat berguna untuk Anda yang lebih suka peaceful, ketenangan gitu nyetir. Namun dia tidak bisa selalu menyala terus-terusan. Jadi ketika baterai benar-benar membutuhkan daya untuk membuat EV Mode ini bekerja, maka mesin akan menyala. Tapi setidaknya ini akan lebih membuat Anda rileks. Lantas selanjutnya adalah ada di tuas transmisi ini ada tulisan huruf B. Jadi jika Anda menarik tuas ke bawah, ditahan tuasnya, Anda akan masuk ke mode brake atau mode berkendara brake. Jadi regenerative braking untuk mobil ini ketika Anda berkendara itu akan lebih maksimal. Jadi dia akan menambah pengisian daya untuk baterai Nissan Kicks e-Power ini. Oke, sebentar lagi saya akan tiba di Chiang Mai, titik terakhir dari media test drive di Thailand ini. Membawa Nissan Kicks di Thailand ini mirip seperti membawanya di jalanan Indonesia, karena ya memang geografis, terus
kontur jalan itu mirip sekali dengan di Indonesia. Jadi yang beda hanya kelengkapan untuk mobil Nissan Kicks e-Power ini. Jadi jika Nissan mengatakan benefit, ada 3 benefit dari Nissan Kicks e-Power ini, mulai dari kesenyapan, konsumsi bahan bakar yang baik, lalu untuk akselerasinya yang bisa seperti mobil listrik, itu memang benar kami rasakan di e-Power Experience di Thailand ini. Jadi kita akan menuju destinasi selanjutnya, dan itu akan menjadi titik kita terakhir. Oke, jadi itu saja impresi berkendara menggunakan Nissan Kicks e-Power di Thailand. Jangan lupa klik like jika menyukai video ini, subscribe dan tuliskan komentar di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video kami selanjutnya.